Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat dan berbahagia selalu ya, amin. Alhamdulillah bisa share lagi untuk kegiatan aku hari ini. Ini tadi aku habis belanja dari pasar, belanja tipis-tipis gitu ya. Kebetulan cabai di rumah itu udah habis banget. Kalau bawang masih ada sedikit, tapi aku belanja aja sekalian. Tadi juga aku ada beli ikan, itu ikan bandeng yang kecil gitu, 10.000 sekilo. Kalau ikan bandeng di tempat aku itu harganya miring ya, kadang paling mahal juga cuma 25.000 aja biasanya. Nah, tadi juga aku ada beli pisang, 2 ikat itu 15.000, beli cabe 1 on 10.000. Cabe di tempat aku harganya ya segitu-segitu aja seonnya atau sekilonya tuh ya 100 ribuan gitu. Nah, tadi juga ada beli tomat 5.000 aja, itu insya Allah cukup untuk beberapa hari. Karena tomat di tempat aku lagi mahal, per kilonya itu 20.000, makanya beli aja seperempat. Terus juga ada beli bawang putih. Untuk bawang putih aku beli 10.000 aja ya, per kilonya 33.000. Terus tadi aku lihat jengkolnya tuh cantik-cantik gitu, masih muda. Harganya 25.000, tapi aku belinya setengah kilo aja 13.000. Alhamdulillah untuk belanjaan aku kali ini habisnya di 63.000. Ini insya Allah cukup buat beberapa hari ya, sekitar 3 harian gitu. Karena di kulkas itu masih ada ayam, sayap ayam 4 potong, terus juga masih ada ikan yang aku beli sebelum aku ke tempat keluarga aku, masih bisa digoreng sekali lagi. Nah, ini aku tadi udah masukkan ikannya ke dalam kulkas, dan ini aku lanjut mau naro-naro belanjaan lainnya. Ini untuk pisangnya aku taruh di tempat ini aja. Ini untuk pisangnya nanti bisa sampai 3 harian ya, anak aku suka banget sama pisang ini, makanya aku beli 2 ikat. Nah, untuk jengkolnya nanti tuh aku mau rendem ya, tapi nanti aku kelupaan aku tutup, jadinya nanti aku mau buka lagi. Karena kalau direndam itu makin empuk, makin renyah gitu loh menurut aku. Itu kalau abake biasanya cuma dilalap mentah gitu, tapi kalau aku lebih sukanya tuh digoreng dulu ya. Untuk tomat tadi aku ambilnya yang kecil-kecil aja biar enak gitu, sekali nyambel 1 tomat. Ini lomboknya aku gabungin aja sama tomat ya, karena aku udah nggak ada wadah lagi, wadah aku tuh udah pada hilangan gitu. Nah, ini aku pilih-pilihin yang busuk aku buangin, tapi yang busuk cuma 1 aja tadi ya. Nah, ini lanjut aku mau tutup, aku mau masukin kulkas, tapi nanti untuk jengkolnya tuh nggak aku masukin kulkas karena aku mau rendam aja di suhu ruang ya. Nah, di sini lanjut aku mau naruh bawang putih ke tempatnya. Ini untuk tempatnya aku kasih sekat kardus-kardus gini ya, karena memang gak ada sekatnya biar nggak nyampur gitu ya untuk bawang merah sama bawang putihnya. Untuk stok bawang merah alhamdulillah masih banyak ya, ini insya Allah aman untuk 2 minggu ke depan. Ini tuh belanjaan bulan lalu itu ya, lupa terakhir aku belanja bawang merah tuh kapan. Ini alhamdulillahnya masih banyak untuk bawang merahnya. Nah, di situ juga ada sisaan kluwek bekas aku buat rawon. Terus juga ada bukan daun salam, apa namanya, jahe sama lengkuas. Aku taruh aja di situ nyatu sama bawang merah bawang putih. Pas tadi aku lagi bongkar belanjaan, ada tukang paket manggil. Ini aku mau buka paket dulu. Ini tuh paketnya buat Sike ya. Sike minta dibelikan sepatu roda. Alhamdulillah ini udah nyampe. Ini cepet banget, kayaknya cuma 3 harian gitu udah nyampe, padahal pakai yang kargo itu loh, SPX. Biasanya tuh hampir seminggu gitu baru nyampe. Sebenarnya bukan si Kes yang minta, tapi ibunya inisiatif buat beliin sepatu roda, karena beberapa hari yang lalu gitu dia tuh kayak pakai kaos kaki, terus dia pakai kaos kakinya tuh digesek-gesek ke lantai gitu kayak orang main sepatu roda. Pas aku tanya lagi ngapain pakai kaos kaki terus jalannya kayak gitu, dia jawab ini lagi main sepatu roda bu. Nah, dari situ aku coba belikan dia sepatu roda. Sebenarnya udah sejak umur 3 tahunan gitu ya dia minta dibelikan sepatu roda, tapi karena masih kecil, menurut aku dia belum
belum bisa gitu ya untuk pakai sepatu rodanya. Dan kemarin itu udah dicoba dan dianya takut, padahal waktu aku bilang mau pesenin sepatu roda dia sudah nggak sabar gitu nanyain besok datang atau enggak paketnya. Tapi begitu datang paketnya terus dia coba, dia takut gitu, dan itu cuma dipakai beberapa menit aja ya, habis itu dilepas. Padahal aku udah pegangin, aku udah suruh dia diem aja biar ibunya yang narik, dia diem aja gitu, tapi dia tetap aja takut dan akhirnya sepatu rodanya disimpan deh, nggak dipakai. Nah ini untuk sepatu rodanya aku pilihnya warna merah karena Sike suka banget sama warna merah. Ini juga dapat besi-besi gini ya buat adjust, mau dibuat kayak rodanya di depan 2 gitu bisa. Nanti tuh aku buat rodanya di depan 2, terus yang di belakang itu 1 gitu ya, jadi bisa berdiri. Tapi ya tetap aja sih kayaknya takut karena rodanya tuh kan lari-lari gitu. Nah ini singkat cerita, malam harinya Mbak Sike itu kurang enak badan, demam gitu. Dia minta aku untuk antar ke klinik. Nah ini kami ke kliniknya sekitar jam 10 malam, makanya udah sepi. Kalau rame itu dari jam 5 gitu udah rame ya kalau klinik ini. Kalau sudah jam 9 ke atas sudah mulai sepi. Apalagi kalau siang ya, aku tuh lebih sukanya siang. Kalau nggak siang ya jam 10 malam gini untuk ke klinik. Nah ini kami nunggu abake di depan karena abake lagi diperiksa. Dan setelah diperiksa ini aku lagi di apoteknya nunggu obat. Ini apoteknya di dalam rumah sakit. Jadi rumah sakit sama kliniknya itu, jadi ini rumah sakit sama kliniknya itu pisah gitu ya untuk tempatnya. Ini tuh rumah sakit umum tapi bukan pemerintah gitu. Nah ini tuh benar-benar kosong ya, cuma aku aja di sini yang ngantri obat. Singkat cerita nih obatnya udah ada dan langsung kami pulang dan lanjut ini keesokan harinya. Ya Allah, ini kamar sih kayak banjir ya karena bocor, hujan deras banget. Seperti sebelum-sebelumnya aku bilang, ini kalau misalkan hujan deras disertai angin, ini udah pasti kamar Sike itu banjir ya. Untungnya untuk bagian kasur sana tuh nggak terendam, jadi nggak nyampe kasur. Alhamdulillah masih aman ya untuk kasurnya. Nah di sini langsung aja aku mau beresin karena ini udah banyak banget airnya ya. Ini aku beres-beresin semua. Terus ini air yang di dalam bak tuh aku buang, nanti buat aku nampung pas aku nyerok-nyerok air. Pokoknya masalah rumah aku nih ya ini ya, cuma di talang air gini. Kalau misalkan hujan udah pasti banjir. Untungnya depan itu nggak banjir ya untuk kamar, cuma ya adalah bocor-bocor sedikit tapi nggak separah yang di belakang ini. Ini tadi aku beresin kamar dari jam setengah 8 sampai jam 10 baru kelar karena sebanyak itu ya airnya. Nah ini untungnya untuk lemarinya Sike itu ada rodanya, jadi aku bisa geser-geser. Nah teman-teman bisa lihat sendiri itu airnya banyak banget. Aku masukin ke dalam serokan untuk airnya. Nanti itu setelah aku serok-serok ini airnya udah habis, lanjut nanti aku pel, terus aku sikat gitu. Nggak aku sikat sih, aku kasih sabun cuci piring dulu ya. Setelah itu nanti aku lap lagi pakai air bersih. Habis itu baru nanti aku kasih cairan pembersih lantai. Nah itu jangan salah fokus, ada sisaan triplek. Itu sebenarnya tripleknya tuh rencananya mau buat nutupin
rak yang di samping meja kompor. Cuma sampai sekarang tuh belum terrealisasi ya karena banyak entar-entarnya. Rak samping kompor itu kayak goyang-goyang gitu, makanya mau dikasih triplek biar dia kokoh. Udah direncanakan dari sebelum lebaran sampai sekarang belum terpasang juga. Nggak tahu deh nanti terpasangnya kapan, mungkin tahun depan kali ya. Nah ini aku bersihin kamar nih lama banget ya, seperti yang aku bilang dari jam setengah 8 sampai jam 10. Belum lagi kondisi rumah aku yang berantakan. Di bagian teras rumah tuh juga bocor ya, jadi nanti aku juga mau bersihin di bagian depan. Nah ini kondisi rumah aku, semua barang-barang di kamar aku taruh di sini karena aku nggak tahu lagi mau taruh di mana. Terus ini untuk sepeda sama mobilannya sih kayak aku taruh di dapur. Di dapur juga nggak kalah berantakannya ya, masya Allah. Nah ini aku udah kelar beresin, ini udah aku pel, pokoknya udah aku beresin lah, tinggal aku keringin, makanya aku kipas. Dan ini kondisi di depan rumah nggak kalah berantakan, kotor banget, jadinya nanti aku mau sikat-sikat tapi nggak aku videoin ya karena udah capek banget. Ini tuh masih gerimis-gerimis gitu, tapi tetap aja aku mau pel, mudah-mudahan aja nanti nggak hujan deras lagi. Dan ini tadi udah capek-capek beresin, begitu anak sudah bangun dia main lagi, ya udah berantakan lagi ya, padahal tadi udah capek banget ngeberesinnya. Untuk di ruang tamu juga nggak begitu beres karena udah capek banget. Oke, sekian dulu video dari aku, jumpa lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.